Master, mesin nomor 3 sepertinya ada kendala. Apa kita matikan saja dulu? Ini terlalu berbahaya, tidak boleh dimatikan. Ini pesanan Pak Yan senilai 30 juta yuan. Sistem tegangan kabelnya melompat. Kalau mesin mati, suhu batang pengatur suhu konstan akan langsung turun. Seluruh kelompok sutra asli ini bisa rusak total. Jadi ini bengkel 1 Xinhui. Kotor sekali. Persis seperti tempat rongsokan. Pak Wakil Kepala Pabrik Zhao, kenapa Anda sampai turun langsung ke sini? Di sini terlalu kotor, bagaimana kalau Bapak istirahat di kantor saja dulu? Cih, istirahat bagaimana? Aku baru kembali dari Eropa setelah menyelesaikan memang untuk membenahi kekacauan yang kalian buat ini. Pak Wakil Kepala Pabrik, lihat ke sana, Li Jianjun melanggar aturan kerja lagi. Wang Qiang, bagaimana caramu mengajarkan aturan padanya? Baik. Saya paham. Wang Qiang, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak lihat Master sedang sibuk memperbaikinya? Menurutku dia malah sedang merusaknya. Matikan sakelar listriknya. Semuanya, hentikan pekerjaan kalian. Jangan matikan mesinnya. Kalau suhu kotak pengatur suhu konstan ini terputus, seluruh serat sutra asli ini akan menjadi rapuh dan rusak total. Li Jiangwo, kamu melepas penutup pelindung keselamatan mesin bubut impor secara sepihak, tidak memakai sarung tangan pelindung kerja, dan membawa peralatan luar secara ilegal. 3 pelanggaran ini adalah bukti yang nyata. Sebagai kepala bengkel, kamu malah memimpin untuk menentang batas toleransi manajemen 5S yang baru saja diterapkan. Sesuai dengan peraturan, seluruh gaji pokok dan bonus kinerjamu bulan ini dipotong. Dengan total denda 5.000 yuan. Umumkan ke seluruh area pabrik sekarang juga. Pak Wakil Kepala Pabrik Zhao, ini adalah pesanan ekspor dari Pak Yan senilai 30 juta yuan. Poros utama mesin nomor 3 tiba-tiba melompat jalurnya. Kalau pelindungnya tidak dilepas untuk menyetel roda gigi secara manual, mesin ini akan hancur. Master justru sedang menyelamatkan pabrik dari kerugian. San Liang, jangan banyak alasan. Buku petunjuk mesin sudah menuliskan semuanya dengan sangat jelas. Jika mesin mengalami kerusakan, mesin harus dimatikan terlebih dahulu, baru kemudian mengisi formulir perbaikan dan menunggu orang dari bagian pemeliharaan datang. Kalian benar-benar tidak punya aturan dan tidak disiplin. Pak Kepala Pabrik, kalau kita mengikuti prosedur, orang-orang dari divisi pemeliharaan itu tidak akan bisa memperbaikinya bahkan dalam waktu 3 jam. Kalau mesin mati selama 3 jam, pesanan barang ini akan benar-benar hangus. Jangan coba-coba memakai alasan mesin rusak untuk menakutiku. Aku ini adik kandung Bu Bos. Sekarang, area baru ini ada di bawah kendaliku. Sistem manajemen yang kupakai ini butuh biaya sampai ratusan ribu untuk mempelajarinya. Sangat cocok untuk menertibkan karyawan bebal seperti kamu. Mulai hari ini, kamu diskors untuk merenungkan kesalahanmu. Serahkan kunci bengkel dan buku parameter peralatan sekarang juga. Sebelum kamu selesai menulis surat refleksi diri sebanyak 10.000 kata. Jangan harap bisa kembali bekerja. Kamu pikir pabrik ini tidak bisa jalan tanpa dirimu. Sekarang zaman sudah modern, semuanya serba standarisasi. Memasukkan parameter ke komputer sesuai petunjuk. Siapapun juga bisa melakukannya. Sudah 15 tahun. Demi pabrik ini, aku sampai menderita sakit pinggang kronis. Bahkan tadi, demi menyelamatkan bahan kain, tanganku sampai melepuh. Dan sekarang, adik kandung Ibu Bos, hanya demi pamer kekuasaan, menjadikan urat nadi pabrik ini sebagai lelucon untuk menindasku. Ini namanya mau membuat pabrik cepat bangkrut. Baik. Karena Direktur Zhao sangat suka bicara soal aturan, maka mulai hari ini dan seterusnya, aku akan bekerja dengan sangat patuh pada aturan Anda. Wang Qiang, bukankah kamu sangat mengerti soal standarisasi? Mesin ini kuserahkan padamu sekarang. Atur saja pelan-pelan sesuai buku panduan. Atur ya atur. Memangnya apa susahnya? Liang Xi, dan kalian semua para pekerja di bengkel, mulai saat ini, semuanya harus bersikap tegas dan mematuhi sistem 5S yang ditetapkan oleh Direktur Zhao. Sesuai dengan peraturan manajemen, jika ada masalah apapun, dilarang keras mengambil tindakan sendiri tanpa wewenang. Semuanya wajib membuat laporan tertulis sesuai prosedur resmi. Begitu bel pulang berbunyi, langsung matikan listrik dan kunci pintu. Ingat itu baik-baik. Aturan tetaplah aturan. Siapapun dilarang keras melanggarnya sedikit pun. Mengerti? Halah, jangan sok hebat. Wang Qiang, cepat ambil alih mesin ini. Nyalakan mesinnya sesuai prosedur standar. Hari ini, aku akan membuktikan kepada semua orang. Tanpa si Li Jiangwo itu pun,
pabrik kita akan tetap berjalan seperti biasa. Siap, Direktur Zhao. Lihat saja nanti. Hei, Laoli, apakah matahari terbit dari barat hari ini? Tumben sekali pekerja teladan seperti kamu sudah pulang sebelum jamnya selesai. Kamu sakit? Enggak, Lao Zhang. Di pabrik kita baru saja kedatangan pejabat agung yang mosok memodernisasi segalanya. Mereka menganggap tulang tuaku ini cuma bikin repot saja, lalu menyuruhku pulang untuk introspeksi diri. Si itu loh, adik kandung bos perempuan yang baru pulang dari luar negeri. Halah, emangnya dia tahu apa soal mesin jahit? Dia berani mengusirmu. Lalu siapa yang bakal mengawasi pesanan besar dari Pak Yan? Siapa yang buat aturan? Biar dia sendiri yang mengawasinya. Pak Zhang, beberapa hari ini tolong jaga pintu gerbang lebih ketat. Sepertinya bakal ada keributan seru di pabrik kita. Pengumuman untuk seluruh pabrik. Kepala Bengkel Kerja 1, Li Jiangwo, selama ini terus mengabaikan peraturan dan disiplin pabrik, serta menentang manajemen standarisasi 5S dari Wakil Kepala Pabrik Zhao. Berdasarkan keputusan kantor pabrik, memutuskan untuk memotong seluruh gaji pokok dan bonus kinerja Li Jiangwo bulan ini, serta dinonaktifkan sementara mulai hari ini untuk merenungkan kesalahannya. Diharapkan kepada seluruh karyawan untuk mengimbangi langkah reformasi modernisasi dari kepala pabrik Zhao. Aturan adalah satu-satunya landasan utama agar perusahaan bisa tumbuh besar dan kuat. Tidak ada seorang pun yang boleh berada di atas aturan. Aku tadi hampir saja menghantam mereka berdua sampai mati pakai kunci Inggris. Atas dasar apa mereka memotong gajimu? Guru, cukup satu kata saja darimu. Kita semua di Bengkel Kerja 1 akan mogok kerja massal hari ini. Biar mereka cari siapa saja yang mereka mau untuk menyelesaikan pesanan ini. Benar? Tanpa guru yang biasa mengoperasikan mesin buatan Jerman itu. Mereka pasti tidak akan bisa menjalankannya. Mari kita lihat bagaimana mereka akan tamat. Tutup mulut kalian semua. Tidak ada yang boleh membuat keributan. Apalagi sampai mogok kerja. Mogok kerja hanya akan memberi mereka alasan untuk memecat kalian dan memotong gaji kalian secara sah. Kalau itu terjadi, kalian tidak akan mendapatkan uang kompensasi sepeser pun. Bukankah kepala pabrik Zhao sangat menyukai manajemen 5S? Bukankah Wang Qiang sangat suka bekerja sesuai prosedur standar? Mulai sekarang, kalian semua ikuti buku panduan dengan sangat ketat. Pekerjaan yang belum pernah dilatih, jangan sekali-kali dikerjakan. Jalankan semua alur yang belum ditandatangani langkah demi langkah. Jadikan aturan kepala pabrik Zhao sebagai titah mutlak. Kalian paham? Ketua kelompok Wang, sekadar mengingatkan saja, suhu di dalam inkubator sudah turun 3 derajat. Kalau kamu nggak segera melakukan penyesuaian manual, begitu kain sutranya masuk nanti, masalahnya nggak bakal sesederhana berkerut lagi. Jangan sok tahu dan bikin panik di sini. Di buku panduan sudah tertulis sangat jelas. Kecepatan poros utama 2400 putaran dengan suhu stabil, dan dilarang keras melakukan intervensi manual. Aku cuma menjalankan tugas sesuai standar dengan ketat. Wang Qiang sudah melakukannya dengan sangat baik. Yang kita butuhkan adalah kepatuhan total tanpa kompromi seperti ini. Cara lama yang cuma mengandalkan insting para pekerja senior. Bekerja pakai perasaan ala bengkel rumahan. Cih, sudah seharusnya dibuang ke tempat sampah. Tapi, kepala pabrik Zhao, ini sepertinya ada beberapa produk yang cacat. Parameter baru ini kan baru saja berjalan. Jadi wajar saja kalau ada sedikit kecacatan di masa penyesuaian. Ini namanya batas toleransi kesalahan sistem. Jalankan terus, nanti juga bakal lancar sendiri. Toleransi kesalahan sistem. Bahan kain ini harganya ratusan yuan per meter. Baru ditinggal sebentar saja, uang ribuan yuan sudah melayang sia-sia. Lapor kepala pabrik Zhao. Lapor ketua kelompok Wang. Benang di mesin saya putus.
Matikan mesinnya, biarkan seperti itu dan jangan diubah. Dilarang keras mengatasi kerusakan tanpa izin. San Liang, cuma benang putus saja, tinggal suruh dia pasang lagi kan beres. Kenapa harus teriak-teriak begitu? Kepala Pabrik Zhao, berdasarkan peraturan yang Anda buat, yaitu aturan penanganan kendala di area produksi. Pada pasal keempat tertulis, jika terjadi kendala peralatan apapun dalam proses produksi, termasuk namun tidak terbatas pada mesin tersendat, benang putus, atau suara asing, maka operator wajib segera mematikan mesin, mengisi formulir laporan kendala lapangan, dan harus ditandatangani serta disetujui oleh Ketua Kelompok Produksi dan Kepala Bengkel. Baru boleh melanjutkan langkah berikutnya. Ketua kelompok Wang, silakan ambil formulir laporannya. Sebelum kalian berdua menandatanganinya. Kalau Mbak Zhang sampai berani menyentuh mesin ini sedikit saja, artinya dia melanggar prosedur standar. Dan harus didenda seperti mentor saya. Kamu ini cuma cari-cari alasan. Cuma benang putus saja masa dianggap kerusakan mesin. Aturan tetaplah aturan. Tidak ada pengecualian bagi siapapun. Tapi Direktur Zhao, ini kan dokumen aturan yang baru saja Anda bagikan. Sekarang katakan, Anda mau menandatanganinya atau tidak? Uangnya harus diproses sesuai prosedur. Han Wang Qiang, cepat ambil formulirnya. Cepat, Direktur Zhao. Lapor, Supervisor Wang. Alarm oli di mesin saya berbunyi. Lapor, Direktur Zhao. Warna beg kain ini sepertinya tidak benar. Saya mengajukan agar bagian kontrol kualitas turun tangan. Mohon setujui laporan ini. Garis penanda di lantai sudah kotor. Saya mengajukan penghentian kerja untuk bersih-bersih. Kalau tidak, ini tidak memenuhi standar kebersihan 5S di area kerja. San Liang, sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? San Liang, kamu sengaja, ya, kalian semua sengaja berkomplot untuk melakukan mogok kerja halus. Supervisor Wang, makan boleh sembarangan. Tapi kalau bicara jangan asal dituduh. Kami semua hanya menjalankan dengan ketat dan menyeluruh. Konsep manajemen tingkat tinggi milik Direktur Zhao. Kenapa? Apa salah kalau kami terlalu patuh menjalankan perintah? Bagus sekali. Kalian mau memakai taktik murahan seperti ini untuk memaksaku berkompromi. Aku beritahu kalian, jangan harap. Hari ini, meskipun tidak ada satupun mesin yang berjalan, aturan ini harus tetap ditegakkan. Mari kita lihat seberapa lama kalian bisa bertahan. Waktunya pulang. Teman-teman, sudah waktunya pulang. Apa-apaan ini? Mau apa kalian? Pesanan ekspor ini harus dikirim besok. Malam ini semuanya wajib kerja lembur untuk menyelesaikannya. Siapapun yang berani pergi, besok tidak usah datang bekerja lagi. Direktur Zhao, berdasarkan peraturan absensi karyawan yang Anda buat sendiri, dan regulasi manajemen lembur. Pasal kedua, semua kerja lembur harus disetujui oleh pihak manajemen pabrik. Kirim pemberitahuan tertulis 24 jam sebelumnya, dan dapatkan persetujuan langsung dari karyawannya, serta dilarang keras melakukan kerja paksa. Tapi Pak Zhao, Anda kan belum mengirim surat pemberitahuan tertulis. Kalau kami lembur sekarang, bukankah itu melanggar peraturan Anda sendiri? Dasar orang-orang keras kepala didikan Pak Li. Haha. Haha. Tak usah takut, dunia tidak akan berhenti berputar tanpa mereka. Besok kamu pergi ke pasar tenaga kerja, rekrut sekelompok pekerja yang penurut untukku. Aku tidak percaya. Kalau ada uang mana mungkin tidak bisa cari orang buat menjalankan mesin. Tapi Pak Zhao, mesin Jerman ini, pekerja lepas dari luar benar-benar tidak akan bisa menjalankannya.
Pak Zhao kan membuat peraturan untuk membaca nyaring selama 15 menit setiap hari. Sekarang seluruh isi bengkel kerja sudah berbaris rapi dan sedang membaca dengan suara lantang. Wajah Wang Qiang sampai pucat pasi di sebelah kami, terus mendesak kami untuk segera bekerja. Tapi kukatakan padanya, budaya perusahaan adalah jiwa kita, tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Lapor, Guru, hari ini Mbak Zhang membawa sikat gigi bekas. Bagus sekali. Ingat, keselamatan adalah yang utama. Kebersihan nomor 2 dan produksi nomor 3. Peraturan Pak Zhao adalah harga mati. Tidak ada yang boleh menawarnya. Hari ini aku mau pergi memancing di sungai. Kalian di pabrik, bekerjalah dengan baik. Sudah 15 tahun. Aku tidak pernah merasa udara pagi sesegar ini. Wang Qiang. Wang Qiang. Pak Zhao. Saya di sini. Apa yang sedang dilakukan oleh para keparat ini? Pak Yan, pesanan senilai 30 juta itu harus dikirim pagi ini. Tapi untuk pengiriman pertama sebanyak 100.000 meter. Sampai sekarang mesinnya bahkan belum dinyalakan. Pak Zhao, saya sudah mendesak mereka. Tapi, apa yang mereka katakan? Mereka bilang, berdasarkan bab 1 pasal 3 di dalam buku panduan manajemen 5S Anda, pembersihan adalah bagian dari pemeriksaan. Lingkungan kerja tidak memenuhi standar. Ada risiko pencemaran debu, dan bahan sutra yang berharga sama sekali tidak boleh masuk ke lini produksi. Mereka melakukan ini demi menjalankan standar kontrol kualitas Anda dengan ketat. Omong kosong. Itu kan maksudnya agar mereka menyapu lantai dulu sebelum pulang kerja. Siapa yang menyuruh mereka pagi-pagi buta di sini? Mengulur-ulur waktu, dan benda sialan apa lagi ini? Ini adalah berbagai formulir pengajuan untuk pagi ini. Ini, silakan diperiksa. Tentang nomor 4. Laporan potensi bahaya jarum mesin blower kulit yang bisa tergelincir, serta permohonan penghentian kerja untuk perbaikan. Robek semuanya. Mereka ini mau memberontak. Mereka cuma sok berkuasa pakai aturan sepele. Selamat pagi, Pak Direktur Zhao. Selamat pagi, Ketua Kelompok Wang. Divisi 1 sedang melakukan pembersihan total hingga ke sudut-sudut yang kotor, demi menjalankan arahan dari kantor pabrik dengan tegas. Hentikan semuanya, jangan menyapu lagi, segera nyalakan mesin dan kembali bekerja. Kalau barang pesanan Pak Yan tidak bisa dikirim tepat waktu, Kalian semua bakal langsung saya pecat. Pak Direktur Zhao, Anda salah paham pada kami. Coba Anda lihat halaman 18 di buku panduan. Di sana tertulis jelas bahwa pihak manajemen tidak boleh menjadikan target produksi sebagai alasan untuk memaksa karyawan melanggar prosedur keselamatan dan kebersihan kerja. Saat ini masih ada 2 sudut kotor yang belum selesai kami bersihkan. Jika kami dipaksa menyalakan mesin sekarang, lalu debu-debu itu mengotori kain sutra, tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab saya. Biar saya yang tanggung. Puas. Kalau ada apa-apa, saya yang akan bertanggung jawab. Sekarang, detik ini juga, cepat nyalakan mesinnya. Bicara saja tidak ada buktinya. Pak Direktur, tolong tanda tangani formulir ini, dan tuliskan secara jelas bahwa atas perintah paksa dari Direktur untuk menyalakan mesin, segala akibat, berupa masalah kualitas produk, akan ditanggung sepenuhnya oleh Bapak Zhao Debing sendiri. Begitu Anda tanda tangan, kami akan langsung memprosesnya untuk Anda. Ini namanya pemerasan. Kamu percaya tidak? Aku bisa langsung memecatmu sekarang juga. Memecat saya pun harus sesuai prosedur. Harus ada pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya, dan membayar uang pesangon N+1. Ini kan aturan yang Anda buat sendiri. Bagus, bagus sekali. Aku menyuruhmu mencari pekerja harian di luar. Sudah ketemu belum? Sudah.
Mereka sudah menunggu di depan pintu. Biayanya 2 kali lipat. Kami merekrut 3 pemuda dari agen penyalur tenaga kerja untuk membantu. Hari ini aku tidak akan memakai para veteran licik ini. Kita lihat saja apa mesinnya bisa jalan tanpa mereka. Bos Zhao, jadi cuma mesin-mesin rongsokan ini, kan? Tenang saja, asal uangnya cocok. Ekskavator pun bisa saya buat oleng. Apa-apaan kalian, mau memberontak, ya? Ini adalah mesin pengatur suhu tinggi impor asli dari Jerman. Suhu kerja bagian dalamnya mencapai lebih dari 200 derajat. Kecepatan poros utamanya 3000 putaran per menit. Berdasarkan standar operasional peralatan khusus nasional, serta aturan yang baru saja dikeluarkan oleh Kepala Pabrik Zhao, Pabrik Xinghui, Peraturan Batas Aman Manajemen Produksi Bab 4, Pasal 1, operator mesin profesional yang tidak tersertifikasi oleh pabrik ini, atau yang belum mendapatkan sertifikat kualifikasi kerja, dilarang keras menyentuh mesin-mesin utama yang penting. Pelanggar akan didenda 10.000 yuan. Jika terjadi kecelakaan kerja, mereka akan langsung dikenai tanggung jawab pidana. Bung, dengan upah harian 200 yuan, apa layak sampai mempertaruhkan nyawa, atau mau berakhir mendekam di balik jeruji besi? Sebelum ke sini, Anda tidak bilang kalau taruhannya masuk penjara. Dengan 200 yuan, Anda mau membeli nyawa saya. Tidak mau? Kami tidak mau kerja lagi. Hei, jangan pergi dulu. Gaji bisa kita bicarakan baik-baik. Kembali dulu, Kepala Pabrik Zhao. Ini juga demi keselamatan pabrik kita. Pekerja harian itu tidak punya sertifikat. Bagaimana kalau mereka tewas terbakar di dalam bengkel kerja? Pabrik Xinghui kita. Besok kita bisa langsung masuk berita utama nasional. Ini kan masalah yang sangat besar. Wah, Wakil Kepala Pabrik Zhao, tamatlah sudah. Kepala Pemeriksa Kualitas dari perusahaannya Direktur Yan. Wakil Kepala Pabrik Zhao, sekarang tepat jam 10 pagi. Sesuai dengan kesepakatan kontrak, Pabrik Xinghui seharusnya hari ini mengirimkan gelombang pertama sebanyak 100.000 meter. Kain sutra asli kualitas premium berdensitas tinggi. Mana barangnya? Utusan khusus Su, kenapa Anda datang lebih awal? Bengkel kerja kami sedang melakukan pembersihan rutin 5S. Pembersihan besar-besaran yang terstandar, demi memastikan kain-kain ini sama sekali tidak terkena debu. Jangan beralasan pakai istilah-istilah tidak berguna itu. Apa ini standarisasi hasil buang-buang uang 300.000? Yang kalian banggakan itu, bahan baku impor seharga 180 yuan per meter. Malah kalian rusak sampai jadi seperti kain led mobil. Zhao De Biao, Direktur Yan, pesanan senilai 30 juta yuan ini adalah untuk pesanan khusus merek mewah luar negeri. Tapi kamu malah mau membodohiku dengan sampah seperti ini. Pak Su, Anda salah paham. Ini karena tadi pagi kami baru mengganti parameter baru. Mesinnya masih dalam masa penyesuaian. Ini namanya batas toleransi kesalahan sistem. Begitu mesinnya berjalan normal, hasilnya pasti akan sangat sempurna. Masa penyesuaian? Ya, bagus sekali. Saya akan berdiri di sini dan memperhatikan kalian melakukan penyesuaian selama 10 menit. Saya ingin melihat produk jadi yang memenuhi standar keluar dari jalur produksi. Kalau kalian tidak bisa, artinya pabrik Xinghui sama sekali tidak punya kapasitas produksi. Tapi Kenapa malah melihat saya? Cepat jalankan mesinnya sesuai buku panduan standarisasi. kecepatan poros utama 2400 putaran, suhu konstan 220 derajat, atur ketegangan jangan sampai bergeser.
Matikan mesin, cepat matikan mesinnya. Lapor, Kepala Pabrik Zhao, mesin nomor 3 mengeluarkan asap tebal, terdeteksi alarm bahaya kebakaran. Berdasarkan standar 5S Anda, standar batas aman manajemen keselamatan, bab 6 pasal 2. Jika mendeteksi asap misterius, Seluruh karyawan harus segera dievakuasi setidaknya 5 meter dari mesin. dilarang keras mencoba memadamkan api sendiri. Kita harus menunggu instruksi dari petugas pemadam kebakaran profesional. Semuanya, cepat pergi dari sini. Kalian semua benar-benar cukup. Orang awam sok tahu mengatur para ahli. Ini benar-benar mengabaikan nyawa manusia. Zhao De Biao, inikah manajemen modern yang selalu kamu pamerkan padaku? 3 gulung kain kualitas premium langsung hangus terbakar. Bahkan mesin utama sampai hancur tak berguna. Pak Su, tolong dengarkan penjelasan saya dulu. Ini cuma kecelakaan. Mesinnya sudah terlalu tua. Diam. Aku tidak peduli mau mesin itu tua atau tidak. Aku hanya peduli dengan hasil. 2 jam. Aku cuma memberimu waktu 2 jam terakhir. Kalau dalam waktu 2 jam, aku tidak melihat mesin ini berjalan dengan normal dan menghasilkan sampel yang sempurna, bukan cuma kontrak senilai 30 juta yuan yang akan kami batalkan saat ini juga. Pabrikmu juga harus bersiap menghadapi gugatan dari divisi hukum kami. Bersiaplah membayar ganti rugi atas pelanggaran kontrak sebesar 15 juta yuan. Pak Direktur, sekarang kita harus bagaimana? Mesin ini benar-benar terkunci total. Layar kendalinya penuh dengan kode error. Bahasa asing ini, aku tidak tahu artinya sama sekali. Dasar tidak berguna. Bukankah kamu bilang kalau semuanya sudah sesuai standar? Siapa saja bisa melakukannya. Bukankah kamu bilang mesin ini akan menyala hanya dengan mengikuti buku panduan? Aku sudah mengikuti buku panduannya. Siapa yang menyangka mesin rongsokan ini begitu ringkih? Minggir. Telepon, hubungi Li Jiangwo sekarang juga. Suruh dia segera kembali ke sini sekarang juga untuk memperbaiki mesin ini. Halo, Li Jiangwo. Pihak pabrik sekarang memberikanmu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Cepat naik taksi kembali ke bengkel kerja dan perbaiki mesin nomor 3. Untuk masalah hari ini, kepala pabrik Zhao bisa mempertimbangkan untuk memproses ulang hukumanmu. Low. Aduh, Ketua Kelompok Uang. Maaf sekali, surat introspeksi 10.000 kata yang ditugaskan kepala pabrik Zhao. Baru saya tulis 500 kata. Pemahaman mendalam saya masih belum cukup. Sekarang saya sedang mengurung diri untuk merenungkan kesalahan. Jadi tidak ada waktu. Li Jiangwo, kurangi sikap sinismu itu. Aku perintahkan kamu segera kembali ke pabrik untuk memperbaiki peralatan. Kalau sampai menghambat pesanan senilai 15 juta yuan milik Pak Yan. Memangnya kamu sanggup bertanggung jawab? Aduh, kepala pabrik Zhao. Anda benar-benar membuat saya tersanjung sekaligus takut. Saya tidak akan sanggup memikul tanggung jawab itu. Saya benar-benar tidak sanggup. Baguslah kalau kamu tahu diri. Cepat seret pantatmu kembali ke sini. Tidak. Anda salah paham. Berdasarkan peraturan khusus yang Anda umumkan kemarin mengenai manajemen personalia pabrik baru pasal 3, karyawan yang sedang dalam masa skorsing dan introspeksi diri, tanpa persetujuan tertulis bersama dari kantor pabrik dan divisi personalia, dilarang keras melangkahkan kaki ke area bengkel produksi selangkah pun. Terlebih lagi tidak boleh menyentuh apapun, dari aset perusahaan maupun peralatan inti. Kepala pabrik Zhao, kemarin Anda menasihati saya, bahwa aturan adalah fondasi utama bagi perusahaan untuk tumbuh besar dan kuat. Tidak ada siapapun yang boleh berada di atas peraturan. Sekarang, kesadaran disiplin saya sudah sangat tinggi. Sebagai
sebagai karyawan pelanggar aturan yang sedang dihukum. Kalau saya nekat kembali dan menyentuh mesin sekarang, itu artinya saya melakukan pelanggaran disiplin yang berat. Lagi pula, kalau mesinnya rusak, nanti siapa yang mau disalahkan? Kamu. Aku beri izin khusus. Sekarang aku beri izin khusus secara lisan agar kamu kembali. Wah, tidak bisa. Ketua kelompok uang sudah bilang, semua hal harus terstandarisasi dan sesuai prosedur. Izin khusus secara lisan itu tidak sah. Cih, bagaimana kalau nanti Anda tidak mau mengakuinya, lalu mendenda saya 5.000 yuan lagi? Kepala pabrik Zhao, ikan saya hampir memakan umpan nih. Jadi saya tidak ingin mengganggu reformasi modernisasi Anda lagi. Semoga manajemen 5S Anda sukses besar. Kemarin saat guru pergi, beliau tidak marah-marah ataupun ribut. Perginya benar-benar tanpa ragu sedikit pun. Aturan mereka yang buat, gerbang juga mereka yang kunci. Sekarang malah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kita dikunci di luar. Pak Kepala Pabrik Zhao, waktunya tinggal 1 jam 40 menit lagi. Kakakku sayang, tolong cepat pikirkan cara. Denda penaltinya 15 juta yuan. Kalau kakak ipar sampai tahu, dia pasti bakal menguliti aku hidup-hidup. Dasar kamu ini, tidak becus kerja. Bisanya cuma bikin kacau saja. Susah payah aku memanfaatkan momen saat Laulin dirawat di rumah sakit untuk memasukkanmu ke pabrik ini. Biar kamu bisa dapat wibawa. Tapi kamu malah baru hari kedua saja sudah bikin masalah sebesar 15 juta yuan. Apa otakmu itu cuma diisi urusan sok jagoan jalanan? Kak, ini kan tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepadaku. Ini semua gara-gara si tua bangka Li Jiangwo itu. Dia sengaja tidak mengangkat telepon karena ingin menertawakanku. Menurutku, dia memang berniat menghancurkan pabrik keluarga kita. Nyonya, apa yang dikatakan Pak Kepala Pabrik Zhao itu benar. Masalah ini tidak boleh dibebankan sebagai tanggung jawab Pak Kepala Pabrik Zhao saja. Apa maksudmu? Coba pikir, mesin ini kan selama ini selalu berada di bawah pengawasan Li Jiangwo. Tadi pagi kita menyalakannya sesuai dengan parameter standar. Bagaimana mungkin tiba-tiba bisa rusak dan macet seperti ini? Menurutku, jangan-jangan saat dia pergi kemarin, dia sengaja mengutak-atik pengaturan program kendali mesin ini. Benar juga, Li Jiangwo pasti mendendam karena aku denda 5.000 yuan. Dia pasti menyimpan dendam, lalu sengaja merusak mesin ini, dan memanfaatkan pesanan penting ini untuk memeras kita. Cih. Kurang ajar sekali si Li Jiangwo itu. Sudah bekerja di pabrik kami selama belasan tahun. Malah lancang sekali menganggap dirinya begitu penting. Berani-beraninya dia memeras dan mengancamku. Wang Qiang, apa kamu punya bukti kalau dia mengutak-atik programnya seperti yang kamu katakan tadi? Tidak butuh bukti. Waktu dia pergi kemarin, dia membawa pergi sebuah kunci pas khusus. Padahal itu alat vital untuk memperbaiki mesin tersebut. Kita tinggal bilang saja kalau dia bukan cuma merusak mesin, tapi juga mencuri aset berharga dari bengkel kerja kita. Bagus. Li Jiangwo. Kali ini, akan kubuat kamu tidak bisa mendapatkan uang pembayaran dari Yingde. Dan kamu juga harus menanggung seluruh tanggung jawabnya. Zhao De Biao, cepat hubungi bagian keuangan. Bekukan gaji dan bonus kinerja Li Jiangwo bulan ini. Dan juga bonus akhir tahunnya yang sebesar 30.000 yuan itu. Semuanya harus dibekukan dan dipotong. Jangan berikan dia sepeser pun. Kakak memang hebat, tapi meskipun kita melimpahkan kesalahan ini padanya, bagaimana dengan pesanan barang dari Pak Yan? Jangan panik, Pak Yan itu pebisnis besar. Asalkan kita menyerahkan pelaku sabotase yang merusak mesin itu. Dan menjebloskannya ke penjara. Untuk membuktikan bahwa ini bukan masalah teknis dari pabrik kita. Bisa jadi kita akan dibebaskan dari denda ganti rugi itu. Sekarang, cepat panggil si tua bangka itu ke sini untuk mengakui kesalahannya. Halo, Nyonya Bos. Li Jiangwo.
Orang seperti kamu ini ya, pabrik Xinhui kami sudah menghidupimu selama 15 tahun, memberimu sesuap nasi, malah tega membalas budi dengan kejahatan, dan berani menusuk kami dari belakang. Nyonya Bos, dari mana datangnya tuduhan ini? Saya sedang mematuhi perintah kepala pabrik Zhao dengan sangat ketat untuk merenung dan mengoreksi diri di rumah. Jangan pura-pura bodoh ya. Wang Qiang melihat semuanya. Sebelum kamu pulang kemarin, kamu dengan sengaja merusak mesin stenter impor dari Jerman dengan mengubah program kontrolnya, sehingga hari ini mesinnya macet total dan hancur. 3 gulungan sutra asli senilai 100.000 yuan hancur total. Ini adalah kelalaian kerja yang sangat serius. Nyonya Bos, menuduh orang itu juga harus ada dasarnya, kan? Waktu saya pulang kemarin, saya sudah menyerahkan kunci utama bengkel dan mesinnya dalam keadaan bersih dan aman kepada Wang Qiang. Lagi pula, di dalam buku panduan manajemen 5S kepala pabrik Zhao tertulis dengan sangat jelas bahwa saat pergantian giliran kerja wajib memeriksa kondisi operasional mesin. Kemarin mesinnya baik-baik saja, lalu hari ini mendadak rusak. Bukannya kalian harus menanyakan hal ini kepada orang yang memaksa menggunakan parameter standar itu? Masih berani kamu membantah, Li Jiangwo? Biar ku beritahu ya, bukan cuma kunci pas impor khusus yang kamu bawa pergi itu adalah aset presisi milik pabrik. Qian Yanhong, kunci pas itu saya beli sendiri pakai uang pribadi sebesar 3.000 yuan. Kwitansinya bahkan masih tersimpan di dalam laci rumah saya sampai sekarang. Omong kosong, di pabrikku ini, bahkan seutas benang pun adalah milikku, Li Jiangwo. Dengan ini aku nyatakan kamu resmi dipecat. Seluruh gajimu bulan ini dan juga bonus akhir tahun sebesar 30.000 yuan akan dipotong habis untuk mengganti kerugian pabrik. Jangan harap kamu bisa membawa pergi sepeser pun. Bukan cuma itu saja, kalau siang ini kamu tidak segera kembali ke pabrik untuk memperbaiki mesin-mesin itu dan menanggung seluruh kesalahan ini, aku akan langsung menjebloskanmu ke penjara agar tua bangka sepertimu mendekam di sana selama beberapa tahun. Dengar tidak? Bagus. Bagus sekali. Liangxi, Nyonya Bos memotong seluruh gaji dan bonus tahunanku. Keparat-keparat ini, guru, tunggu di sini. Aku akan pergi ke kantor sekarang juga dan mengobrak-abrik meja Zhao Debiao. Kembali, apa hebatnya mengobrak-abrik meja? Itu hanya akan membuat mereka punya alasan untuk menyudutkan kita. Sekarang, cepat pergi dan awasi pintu ruang keuangan. Begitu kamu melihat mereka menempelkan pengumuman resmi tentang pemotongan gajiku dan pemecatanku, segera foto dan kirimkan kepadaku. Guru, apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Karena mereka tidak mau bicara baik-baik, maka aku yang akan mengajari mereka apa itu aturan. Aku harus pergi keluar sebentar, sekaligus menunjukkan kepada seluruh industri ini, bagaimana pabrik ini membuangku bagai abis manis sepah dibuang. Tinggal 10 menit lagi. Tuan Sutiyuan, saya benar-benar minta maaf karena telah membuat Anda menunggu lama. Di mana barang yang kupesan? Apakah mesinnya sudah selesai diperbaiki? Tuan Sutiyuan, sebenarnya ada hal yang tidak Anda ketahui. Bukan karena teknologi pabrik Xianghui kami yang tidak becus, tapi karena ada masalah mendadak di dalam pabrik. Ada salah satu karyawan lama kami, karena tidak puas dengan keputusan dari pihak pabrik. Kemarin dia sengaja mengubah pengaturan mesin-mesinnya, dan bahkan mencuri peralatan presisi yang paling penting. Kecelakaan yang terjadi hari ini, sepenuhnya adalah tindakan sabotase yang dia rencanakan sendiri. Ya, benar sekali. Semua buktinya sudah ada di sini. Kami juga sudah melaporkannya ke polisi untuk ditangani. Utusan khusus Su, pabrik Xianghui kami juga merupakan korban di sini. Mesin-mesin kami sengaja dirusak. Benar sekali. Sili itu yang melakukan semuanya. Lalu,
Saat saya baru tiba tadi, siapa yang dengan mulutnya sendiri bilang kepada saya bahwa parameter baru ini baru saja dijalankan. Jadi wajar kalau masih dalam masa penyesuaian, dan adanya produk cacat itu hal yang wajar. Katanya ini namanya batas toleransi kesalahan sistem. Wakil Kepala Pabrik Zhao, kata-kata ini keluar dari mulut Anda sendiri, kan? Di depan seluruh pekerja di bengkel ini. Saya. Itu karena aku tidak peduli kalian mau bertikai atau saling lempar kambing hitam. Yang menandatangani kontrak ini adalah pabrik Xianghui. Dalam 10 menit, pilihannya hanya menyerahkan sampel yang layak, atau bersiaplah menerima surat tuntutan hukum dari pengacara kami. Omong kosong, saudara-saudara sekalian. Zhao Debiao dan Qian Yanhong, dua bajingan itu, bukan cuma menahan uang hasil jerih payah guru kita sepanjang tahun. Tapi sekarang mereka bahkan mau menjebloskan guru ke penjara. Pabrik seperti ini tidak layak untuk kita tinggali lagi. Ayo, ikut aku ke kantor. Kita hancurkan meja-meja para bajingan itu. Ayo, kita lawan mereka sampai habis. Ini benar-benar keterlaluan. Mereka sudah kelewatan. Pak Li sudah mempertaruhkan hidupnya bekerja di pabrik ini selama 15 tahun. Mereka benar-benar mau menyudutkannya sampai mati. Guru, jangan takut. Kami akan menyeret si licik Zhao Debiao itu ke sini sekarang juga, untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Sun Liang, taruh kunci pas itu sekarang juga. Aku mendidikmu selama 5 tahun, hanya untuk melihatmu menjadi orang yang hanya tahu bertindak nekat tanpa menggunakan otak. Kalian kalau bawa alat-alat dan main serbu sekarang, masalahnya bakal jadi lain. Itu namanya mengumpulkan massa untuk bikin keributan, dan menyabotase kegiatan produksi. Nanti bukannya mereka yang ditangkap, malah kalian. Seluruh keluarga kalian dirumahkan bergantung pada gaji kalian. Kalian mau mereka tidak bisa makan karena kalian mendekam di penjara. Tapi, guru, mereka benar-benar keterlaluan. Mereka memotong uang Anda lebih dari 30.000 yuan. Padahal itu kan, uang yang mau Anda gunakan untuk membayar biaya sekolah cucu Anda. 1 sen pun tidak boleh kurang. Hukuman penjara ini. Siapa yang salah? Dialah yang harus menanggungnya. Sekarang juga, cepat suruh semua rekan-rekan meletakkan barang-barang mereka, dan kembali ke pos masing-masing. Tetap patuhi buku panduan manajemen 5S dari kepala pabrik Zhao dengan ketat. Bukan cuma tidak boleh bikin ribut, tapi kita juga harus bersikap jauh lebih tertib dari biasanya. Guru sudah bilang, lakukan semua sesuai aturan. Kita lihat saja bagaimana mereka akan hancur sendiri. Petugas, saya ingin membuat laporan resmi. Pabrik garmen Xinghui dengan sengaja memotong gaji para karyawannya, memalsukan fakta untuk memecat karyawan lama, serta memeras dan mengancam saya secara pribadi. Maksud Anda, kunci pas ini Anda beli pakai uang sendiri, tapi pihak pabrik malah menuduh Anda mencurinya. Bukan cuma itu saja. Kamu bukan cuma merusak mesin, tapi juga diduga melakukan pencurian. Kunci pas impor khusus yang kamu bawa kemarin, itu adalah aset presisi milik pabrik. Tindakanmu ini sudah melanggar hukum. Li Jiangwo, saya resmi memberitahumu, kamu dipecat. Seluruh gajimu bulan ini, ditambah bonus akhir tahun sebesar 30.000 yuan, semuanya hangus. Kalau sore ini kamu tidak segera kembali ke pabrik, memperbaiki mesin itu, dan menanggung semua kesalahan ini, saya akan langsung panggil polisi untuk menangkapmu. Biar tua bangka sepertimu mendekam di dalam sana selama beberapa tahun. Mereka sungguh keterlaluan. Ini bukan lagi sekadar masalah perselisihan kerja biasa. Ini sudah jelas-jelas fitnah dan pemerasan. Pak Li, semua bukti yang Bapak bawa sudah sangat lengkap. Kami akan langsung memproses laporan ini sekarang juga. Ini surat tanda bukti penerimaan laporan Bapak. Kalau ada perkembangan atau masalah lain nanti, silakan hubungi kami kapan saja. Terima kasih banyak. Sekarang, saatnya kita ringkus mereka. Wakil Kepala Pabrik Zhao, waktu 2 jamnya sudah habis. Lalu, mana kain yang memenuhi standar itu? Apa mesinnya sudah selesai diperbaiki? Nona Su,
tolong tenang dulu. Kami sudah menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Ini sama sekali bukan karena kemampuan teknis kami yang buruk, tapi karena ada pengkhianat di dalam pabrik ini. Kepala bagian produksi kami yang bernama Li Jiangwo, karena tidak puas dengan sistem manajemen pabrik, dia sengaja menyabotase program mesin sebelum pulang tadi malam. Hal itulah yang menyebabkan kecelakaan besar hari ini. Kami sudah memecatnya dan sedang bersiap untuk melaporkannya ke polisi. Benar, Nona Su. Coba lihat, ini surat pemecatannya. Ini benar-benar kejadian buruk yang sangat mendadak. Ini termasuk kejadian di luar kendali kami. Anda tahu, denda pelanggaran kontrak sebesar 15 juta yuan ini. Apakah kita bisa? Wakil Kepala Pabrik SHO, Pak Kian, kalian benar-benar mengira aku ini hanya duduk di kantor dan menjadi nona muda manja yang hanya tahu cara minum teh. Mesin ini buatan Jerman tahun 1998. Mesin ini bekerja dengan transmisi mekanis murni. Iya, sama sekali tidak memiliki sistem program kontrol. Dasar, dan tidak. Ada sistem pengatur tegangan atau suhu otomatis pada mesin ini. Semuanya murni mengandalkan kepekaan tangan dan pengalaman teknisi yang disetel secara manual menggunakan tombol putar fisik. Kalian bahkan tidak tahu peralatan inti di pabrik kalian sendiri, bagaimana cara kerjanya. Tapi kalian masih berani mencoba mengambing hitamkan orang lain di hadapanku. Lapor, utusan khusus Su. Ada yang ingin saya tambahkan. Nona Su, ini adalah video 2 jam yang lalu. Rekaman saat Wang Qiang sedang mengoperasikan mesin ini. Anda bisa melihatnya dengan sangat jelas di sini. Saat itu, tegangan pada mesin tua ini sudah melampaui batas muatan. Bukannya melakukan penyesuaian manual secara perlahan sesuai prosedur standar. Wang Qiang malah sengaja mengejar target produksi. Dan langsung menekan tombol akselerasi kecepatan penuh. Hal ini membuat roda giginya benar-benar macet total. Hingga menghanguskan 3 gulung kain mahal. Pak Su, saya tidak sengaja. Pak Direktur Zhao yang memaksa saya menyalakan mesinnya. Dia bilang cukup ikuti parameter standar saja. Omong kosong. Jangan sembarangan memfitnah. Cukup. Manajemen Xinhui Chang tidak hanya sok tahu dengan mengatur para profesional, tapi juga merusak bahan kain berkualitas tinggi seenaknya. Dan saat terjadi masalah, malah melimpahkan kesalahan pada karyawan senior. Dengan kualitas manajemen serendah ini dan budaya perusahaan yang sangat buruk, kalian sama sekali tidak pantas menerima pesanan dari Pak Yan kami. Pak Su, tolong dengarkan penjelasan saya. Jangan sentuh saya. Bersiaplah menerima surat somasi. Kontrak senilai 30 juta yuan ini segera dibatalkan. Denda pelanggaran kontrak sebesar 15 juta yuan tidak boleh kurang 1 sen pun. Sampai jumpa di pengadilan. Setelah pihak klien pergi, aku mengirimkan semua bukti ke grup obrolan seluruh pabrik dan menyatakan bahwa ketidakadilan yang kuterima bertahun-tahun akan diselesaikan secara hukum. Setelah itu, aku keluar dari grup. Setelah suasana bengkel kerja hening sejenak, para pekerja mulai mencemooh Zhao Debiao. Gawat. Semua sudah berakhir. Cepat hubungi Li Jian untukku. Suruh dia untuk berhenti main-main. Asal dia mau kembali dan memperbaiki mesin ini, serta menenangkan situasi ini. Aku akan menaikkan gajinya. Aku akan memberinya bonus. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang berada dalam panggilan lain. Lao Li, Kak Li. Yang tadi itu cuma kesalahpahaman. Aku diblokir. Kakek, kenapa hari ini pulang kerja cepat sekali? Mulai sekarang kakek tidak perlu lembur lagi. Setiap hari kakek bisa pulang jam segini untuk memasakkan makanan buatmu. Senang tidak? Sudah 15 tahun. Hidup kakek cuma diisi oleh mesin dan cetak biru. Tiba-tiba punya waktu luang begini. Rasanya benar-benar campur aduk. Aku tidak berutang apapun pada Xinhui Chang. Tidak sedikit pun. Mobil ini harganya bisa buat membeli setengah dari gang kita. Kakak,
akhirnya saya menemukanmu setelah mencari kemana-mana. Angin apa ini, Bos Zhou, yang membawa orang besar seperti Anda sudi mampir ke gubuk kumuh saya ini? Saya ini kan orang dari Xin Huichang. Apa Anda tidak takut memicu salah paham dengan datang ke sini? Cih! Persetan dengan Xin Huichang, kekacauan di tempat keparat itu, sudah jadi bahan gunjingan di seluruh lingkaran perdagangan luar negeri seprovinsi. Zhao Debiao, si bodoh yang baru belajar sedikit di luar negeri itu, bukan cuma mengacaukan pesanan senilai 30 juta yuan milik Direktur Yan. Dia bahkan merusak satu-satunya mesin Pengatur serat kain buatan Jerman di seantero provinsi ini. Dan yang paling membuat saya sialan emosi adalah, istrinya Lin Ziyuan malah memutarbalikkan fakta. Dia malah memecatmu, dan bahkan menahan gajimu. Pak Li, Anda itu ahli terbaik di industri kita ini. Mereka memperlakukan emas murni seperti sampah. Saya, Zhou Dafa, benar-benar tidak sudi diam saja melihatnya. Informasi Bos Zhou cepat juga ya. Tapi sekarang, saya ini sedang diselidiki oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagai tersangka. Tubuh saya ini penuh dengan masalah. Anda repot-repot datang mencari saya. Apa tidak takut kena getahnya? Kena getah. Saya malah tidak sabar melihat Xin Huichang itu cepat-cepat bangkrut. Saudaraku, kita bicara belak-belakan saja. Kedatangan saya hari ini adalah untuk meminta Anda bergabung kembali. Uang tunai 200.000 yuan ini bukan uang muka ataupun gaji. Ini adalah uang kompensasi kepindahan yang tulus saya berikan untuk Anda. Anda sudah diperlakukan tidak adil. Ambil uang ini untuk membeli beberapa perabotan bagus untuk rumah. Atau membelikan pakaian yang indah untuk istri Anda. 200.000 yuan, jumlah yang sangat besar. Tapi tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Pak Li, asalkan Anda setuju, besok Anda bisa langsung mulai bekerja di pabrik Honda kami. Anda tidak perlu turun ke bengkel kerja yang berdebu. Saya akan langsung mengangkat Anda menjadi kepala cabang pabrik yang baru. Gaji tahunan sebesar 1 juta yuan, ditambah bagian keuntungan bersih sebesar 3% di akhir tahun. Dan lagi, Anda bebas mengatur bengkel kerja itu sesuka hati. Jika Anda bilang jalankan mesin, maka mesin akan jalan. Jika Anda bilang matikan, maka mesin akan mati. Aku, Zhou Dafa, sama sekali tidak akan ikut campur sedikit pun. Bos Zhou, saya sangat menghargai ketulusan Anda. Tapi aku, si tua Li ini, bukanlah orang yang mata duitan. Dulu Lin Ziyuan sangat berjasa padaku. Sekarang dia sedang terbaring di rumah sakit. Sementara pabriknya diacak-acak sampai kacau balau oleh kakak beradik itu. Kalau aku pergi sekarang, orang-orang di luar sana pasti akan menunjuk-nunjuk punggungku. Dan mengatai si tua Li ini sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Bang Li, aku sudah tahu kalau kakak adalah pria yang sangat menjunjung tinggi kesetiaan dan balas budi. Sungguh keberuntungan besar bagi Lin Ziyuan memiliki saudara sepertimu. Bang Li, kakak boleh saja tidak peduli soal uang. Kakak juga boleh tidak peduli soal reputasi. Tapi masa depan cucu kecilmu, kakak pasti harus peduli. Kan? Apa maksudmu? Aku dengar cucu kecilmu tahun depan sudah harus masuk sekolah dasar. Dengan status kependudukanmu yang di pinggiran kota ini, dia hanya bisa bersekolah di sekolah dasar khusus anak-anak pekerja migran yang ada di seberang sana. Aku rasa tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana buruknya kualitas pengajar di sana. Tapi, begitu kakak menandatangani dokumen ini, sekolah dasar eksperimental pertama, yang merupakan sekolah terbaik di wilayah ini, aku, Zhou Dafa, sendiri yang akan langsung menemui kepala sekolahnya. Bukan cuma menjamin dia masuk kelas unggulan. Bahkan uang muka untuk rumah di area sekolah itu pun akan kubayarkan untukmu. Bang Li, kakak sudah hidup menderita seumur hidup. Apa kakak tega membiarkan cucumu ikut menderita dan berkubang di dalam lumpur seperti ini juga? Hahaha. Wah, gila, keren banget. Gila. Gila. Dafei, kamu dengar itu tidak? 200.000 yuan uang tunai untuk biaya pindah. Gaji 1 juta yuan per tahun sebagai kepala cabang pabrik. Ditambah lagi jaminan menyekolahkan anak di sekolah unggulan wilayah. Zhou Dafa saja tahu betapa berharganya guru kita. Coba bandingkan dengan si Zhao Debiao dan Qian Yanhong itu. Cuma gara-gara kunci pas seharga 3.000 yuan. Mereka tega menyiksa guru sampai setengah mati. Keparat. Apa itu pantas disebut kelakuan manusia? Kalau video ini dikirim ke grup chat, si bajingan Zhao Debiao itu pasti langsung kencing di celana. Kirim sekarang juga, biar semua orang di pabrik lihat, biar mereka tahu kalau patuali kita ini pergi dari pabrik rongsokan itu. Di luar sana masih banyak bos besar yang mengantre untuk mendapatkannya.
mengantre dan menawarkan gaji $1 juta per tahun hanya untuk memohon padanya. Direktur Zhao, bukankah Anda bilang dia tidak akan bisa bertahan hidup kalau keluar dari pabrik kita? Ayo, coba Anda buka mata lebar-lebar dan lihat sendiri. Bukankah itu Pak Zhou, direktur pabrik Honda? Dia sendiri yang datang langsung ke rumah Pak Li. Dia bahkan mengeluarkan tumpukan lembaran dolar Amerika. Ya ampun, uang tunai $200.000 sebagai hadiah perkenalan. Jumlah uang itu benar-benar gila. Kalau Pak Li pergi ke Honda demi gaji $1 juta itu, bukankah dia akan langsung menjadi pesaing kita? Halo, Pak Wang? Pak Wang, tolong dengarkan saya dulu. Halo, Direktur Li, tolong beri kami waktu beberapa hari lagi. Halo, sial. Kak, bagaimana ini? Kita benar-benar tamat. Kalau kakak ipar sampai tahu, dia pasti akan mematahkan kakiku. Menangis terus? Selain menangis, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kalau bukan karena kamu yang sengaja mencari masalah dengan si gila Li Jiangwo itu, kita tidak akan berakhir mengenaskan seperti hari ini. Aku menyuruhmu untuk menunjukkan wibawa, bukan menyuruhmu membuat masalah sebesar ini. Bu Bos, Direktur Zhao, ada masalah besar. Kalaupun langit runtuh, memangnya kenapa? Anda lihat saja sendiri. Asalkan Anda setuju, gaji $1 juta per tahun dan jabatan kepala cabang pabrik, serta jaminan cucu Anda bisa masuk ke sekolah dasar unggulan di distrik ini. Zhou Dava dari pabrik Honda. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Kalau dia sampai pergi ke Honda, kita semua akan hancur. Kamu tahu siapa sebenarnya Zhou Dava itu? Kalau dia sampai menguasai teknik penyetelan mesin inti milik guru, bukan saja pabrik Xinhui kita harus membayar ganti rugi $15 juta, tapi di pasar ekspor kelas atas, kita akan benar-benar diinjak-injak di bawah kaki Honda. Dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk selamanya. Ini tidak mungkin nyata. Ini pasti ulah Li Jiangwo untuk membersihkan namanya. Sengaja menyewa orang untuk berakting agar kita kesal. Tapi, video itu asli, bukan rekayasa. Videonya bocor langsung dari tangan pekerja di bengkel satu. Sekarang satu pabrik lagi heboh menyebarkannya. Bahkan orang-orang dari pabrik Honda di seberang, sampai menyalakan petasan untuk merayakannya. Dulu kupikir Pak Li cuma buruh biasa yang keluar dari pabrik. Buruh miskin yang bahkan untuk makan saja susah. Bisa kita tindas dan peras sesuka hati. Tapi baru di saat ini aku sadar, dia sama sekali bukan domba penurut yang pasrah ditindas. Dia itu Chen Zhongqiang, pilar utama di pabrik ini. Dan aku malah menghancurkan Chen Zhongqiang milik kita sendiri dengan tanganku sendiri. Kak Lin, kakak ipar. Kak Lin. Aduh, operasi bypass jantung kakak kan baru selesai beberapa hari yang lalu. Kenapa malah nekat kabur dari rumah sakit? Bukankah dokter bilang kakak harus benar-benar istirahat total? Istirahat total? Baru istirahat beberapa hari saja. Pabrik Xinhui yang kubangun setengah mati ini, hampir saja dihancurkan oleh kalian berdua. Sampai habis tak tersisa sama sekali. Jelaskan. Sekarang juga jelaskan padaku. Kakak ipar, dengarkan aku dulu. Video itu cuma dipotong-potong dan di luar konteks. Semua ini gara-gara si karyawan tua Li Jiangwo itu. Dia merasa sok hebat karena sudah lama bekerja di sini. Lalu menghasut yang lain untuk menolak penyesuaian manajemen yang kubuat. Akhir-akhir ini kinerja sangat buruk. Dia melakukan kesalahan fatal saat mengoperasikan mesin. Dan mengubah parameter operasi pada mesin impor kita. Sehingga bahan kain untuk pesanan besar dari Pak Yan. Semuanya rusak total dan tidak bisa dipakai. Denda pelanggaran kontrak yang sangat besar itu, semuanya murni karena kesalahan operasional Li Jiangwo. Omong kosong,
saat aku masih banting tulang di bengkel kerja dulu. Kamu itu bahkan masih sekolah dasar. Mesin buatan Jerman itu sama sekali tidak punya sistem program digital. Hanya ada gear mekanis murni. Bahkan jika Pak Lee menghancurkan mesin itu sekalipun, Dia tidak mungkin bisa mengubah programnya. Kalian pikir aku ini orang bodoh? Pak Lin, semua ini laporan dari Wang Qiang. Terlebih lagi, perwakilan Su dari pihak Direkturian tadi sudah mengamuk marah-marah. Dia menuntut kita membayar ganti rugi sebesar 15 juta. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah memperbaiki mesin ini dan mengejar target produksi barangnya. ayo, kita ke area produksi. Aku ingin lihat sendiri. Kekacauan besar apa sebenarnya yang sudah kalian perbuat? Pak Zhang ini sebenarnya becus atau tidak? Perwakilan Su belum pergi jauh, dan bos juga sebentar lagi sampai. Cepat buka kunci motorboardnya sekarang juga. Apa sih yang kamu cemaskan? Ini cuma papan kontrol rongsokan. Barang impor ini, meskipun kelihatannya rumit, tapi logika dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsol game jadul. Tidak ada bedanya sama sekali. Sekarang mesin ini mengalami crash fisik dan terkunci otomatis. Aku hanya perlu menggunakan metode jumper, menghubungkan singkat 2 titik kontak pada chip daya motherboard untuk melakukan reset paksa. Dijamin, masalahnya akan langsung beres. Hei, tukang servis komputer, aku memperingatkanmu. Itu adalah mesin buatan Jerman tahun 1998. Mesin kontrol hibrida mekanis murni dan termoelektrik. Tegangan motherboardnya menggunakan suplai langsung masukan ganda 24 volt. Sangat berbeda dengan komputermu. Kalau kamu berani melakukan jumper, itu akan langsung memicu lonjakan arus tegangan tinggi. Dan menghanguskan seluruh inti motorboardnya. San Liang, tutup mulutmu. Kamu itu cuma operator lulusan SMP. Tahu apa kamu soal kelistrikan? Pak Zhang ini lulusan terbaik dari Universitas Teknologi Provinsi. Kamu itu cuma tidak senang melihat kami berhasil memperbaiki mesin ini. Nasihat baik memang sulit didengar. Bagi orang yang keras kepala mencari celaka. Teman-teman, berdasarkan buku panduan keselamatan, jika ada orang luar tanpa persetujuan pihak pabrik melakukan tindakan ilegal pada kelistrikan mesin, tingkat bahayanya sangatlah tinggi. Semuanya, silakan mundur 3 meter lagi. Cih, dasar sekumpulan orang kampungan. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian kemampuan yang sebenarnya. Apa maksud kalian dengan pembongkaran paksa berteknologi tinggi ini? Kali ini, masalahnya tidak akan selesai hanya dengan pemecatan. Kali ini, nyawa pun bisa melayang. Bos Lin, awalnya aku mengira manajemen pabrik Xinhui hanya tidak kompeten. Tapi sekarang tampaknya, kalian tidak hanya tidak becus, tetapi juga bodoh setengah mati. Demi menutupi kesalahan, kalian sembarangan mencari orang luar untuk menjumper kabel. Mainboard mesin buatan Jerman ini, mainboard inti dari mesin ini, sudah lama berhenti diproduksi di seluruh dunia. Dan kalian malah membuatnya hangus terbakar. Ini artinya, di seluruh wilayah Jiangsu, Zhejiang, dan Shanghai tidak akan ada lagi mesin kedua yang mampu menghasilkan tingkat kelenturan dan kilau kain seperti yang diminta oleh Tuan Yan. Utusan Su, tolong beri kami satu kesempatan lagi. Aku akan pergi meminjam mesin. Aku akan mengalihkannya, tidak usah meminjam lagi. Produk gelombang ini adalah edisi terbatas kelas atas yang akan diluncurkan serentak di seluruh dunia. Waktunya sangat ketat, bahkan dihitung sampai hitungan jam. Tuan Yan baru saja memberikan perintah terakhirnya secara langsung. Pertama, kalian di pabrik Xinhui diberi waktu dalam 3 hari. Sebelum hari Jumat ini pukul 5 sore, harus menyerahkan 100.000 meter kain tanpa cacat dari batch pertama ini ke gudang pelabuhan kami. Kedua,
Jika dalam 3 hari kalian tidak bisa mengirimkan barangnya, denda pelanggaran kontrak sebesar 15 juta yuan tidak boleh kurang sepeser pun. Uang tunai harus sudah masuk ke rekening sebelum hari Senin depan. Jika tidak, kami akan langsung mengajukan eksekusi paksa ke pengadilan untuk menyita semua aset pabrik Xinhui dan melelangnya. Ketiga, Tuan Yan akan menyebarkan berita ke seluruh asosiasi dagang, industri tekstil dan perdagangan luar negeri untuk mengeluarkan perintah boikot di seluruh industri. Perusahaan manapun yang berani menerima pesanan pabrik Xinhui atau berani membantu kalian sebagai maklon, berarti menantang Tuan Yan secara langsung. Aku akan membuat pabrik Xinhui benar-benar terkenal di dunia tekstil. Tamatlah kita. Semuanya sudah berakhir, Pak Li. Kita bangkrut, bahkan rumah kita pun bakal disita. Ini yang kamu bilang Li Jiangwo memanipulasi programnya. Ini manajemen 5S keparatmu itu. Kenapa aku bisa sebuta ini sampai menyerahkan pabrik ini kepadamu? Soal itu, seluruh industri juga tahu, di dalam kepala Pak Li, tersimpan semua parameter ekstrim mesin ini, dan logika dasar yang sudah diperbaiki berkali-kali. Karena hanya tangan Pak Li, yang bisa menyulap tumpukan besi rongsok ini menjadi keajaiban. Sun Liang, apa guru kalian meninggalkan pesan sebelum dia pergi? Apa dia masih bisa memperbaiki mesin ini? Pak Lin, saat pergi, guru memang meninggalkan pesan, tapi pesan itu bukan untukku. Dia mengirimkannya ke grup besar yang beranggotakan 500 orang sekantor. Kalian yang buat aturan di bengkel kerja. ahahaha. Haha. Baguslah, nikmati sendiri karma dari kekacauan yang kalian buat. Ini benar-benar karma. Siapkan mobil, kita pergi ke perkampungan kota. Bahkan jika aku harus berlutut di hadapan Li Jiangwo, hari ini juga aku harus memohon agar dia kembali. Suyan, jangan menakutiku, Suyan. Pak Yan, kantor pusat baru saja mengirimkan surat resmi. Mereka menuntut kita mengirimkan uang jaminan pelaksanaan sebesar 5 juta terlebih dahulu ke rekening mereka. Jika tidak, besok pagi-pagi sekali, segel penyitaan dari pengadilan akan ditempel di gerbang utama pabrik kita. Aku mengerti. Pak Lin sudah tumbang. Uang jaminan sebesar 5 juta. Denda pelanggaran kontrak sebesar 15 juta. Dan diboikot oleh seluruh industri. Aku tidak bisa tinggal diam melihat pabrik Xinhui bangkrut. Itulah satu-satunya kuasaku untuk bertindak semena-mena. Tapi kalau aku harus menemui pekerja miskin yang penuh dengan bau oli mesin itu, lalu berlutut dan mengakui kesalahanku, lebih baik aku mati daripada harus tunduk padanya. Perwakilan sebelum pergi dari kota kabupaten ini, kan, Kak? Di dunia ini tidak ada kucing yang menolak ikan. Dia sampai semarah itu. Paling cuma karena merasa kita belum memberi dia keuntungan. Asalkan kita bisa melunakkan si muka dingin itu. Dan membuatnya memberi kita kelonggaran beberapa hari. Kita bakal punya waktu untuk cari orang dari luar buat memperbaiki mesinnya. Tapi Kak, apa ini bakal berhasil? Perempuan itu kelihatannya sangat kaku dan susah didekati. Tahu apa kamu? Ini namanya seni mengambil hati orang. Sana ambil kartu di dalam brankas ruang keuangan. Kartu bank berisi 500.000 yuan yang harusnya buat modal belanja barang. Ikut aku. Aduh, Pak Su, Bapak belum istirahat. Pak Qian, semua yang perlu saya sampaikan sudah saya jelaskan dengan sangat jelas di ruang produksi tadi. Sekarang, selain menempuh jalur hukum, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Jangan begitu dong.
Pak Su, peraturan itu kan kaku, tapi kita manusia bisa lebih fleksibel. Pak Su, pabrik Xinhui kami memang sempat melakukan kelalaian kecil, tapi kita kan sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Coba Bapak lihat kotak teh ini. Saya sengaja meminta bantuan seseorang untuk mencarikan teh kualitas terbaik langsung dari Gunung Wui. Di dalamnya bukan cuma ada daun teh, tapi juga ada sedikit tanda terima kasih dari saya. Kata sandinya adalah 6 angka 8. Isinya pas 500.000 yuan. Silakan diminum tehnya untuk menyegarkan tenggorokan Bapak. Qian Yanhong, apa kamu pikir seluruh dunia ini sama seperti jajaran manajemen pabrik Xinhui kalian yang rela membuang batas moral demi uang? Pak Su, apa maksud Anda? Saya cuma murni berniat menjamu Anda minum teh. Kalian berbuat semena-mena di ruang produksi, menjebak dan memfitnah karyawan lama. Itu saja sudah keterlaluan. Sekarang, kalian malah berani mengincar tim kendali mutu milik Direktur Yan. Sogokan senilai 500.000 yuan ini, jumlahnya sudah sangat cukup untuk menjebloskanmu ke penjara. Selain menuntut pabrik Xinhui atas pelanggaran kontrak, aku juga akan menyerahkan rekaman suara ini ke aparat penegak hukum. Pak Qian, aku tidak cuma akan membuat pabrikmu bangkrut, tapi aku juga akan menjebloskanmu ke penjara selama beberapa tahun. Bekukan seluruh asetnya. Ah, lepaskan aku, Pak Su. Saya salah, saya tidak akan berani lagi. Tolong belas kasihannya, Pak. Usir kedua tamu yang membuat muak ini. Selain itu, beritahu Pak Yan, pabrik Xinhuang sudah benar-benar hancur. Bersiaplah untuk memblokir mereka sepenuhnya dari industri ini. Tuntutan hukum atas pelanggaran kontrak, pemblokiran dari industri, dan tanggung jawab pidana atas penyuapan. Trik licik terakhirku. Bukan saja tidak bisa menyelamatkanku, tapi malah menghancurkan total satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Ibu bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mau bagaimana lagi? Pergi ke perkampungan kumuh di tengah kota. Seret si tua bodoh Li Jiangwo itu kembali ke sini. Bahkan jika harus mengikatnya, ikat dan seret dia ke pabrik untuk memperbaiki mesin itu. Uang relokasi 200.000 yuan, bonus 1 juta yuan, uang muka rumah di dekat sekolah unggulan, dan pendaftaran SD unggulan untuk cucu kecilmu. Li Jiangwo, buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam. Wah, bukankah ini Pak Qian dan ketua tim Wang? Hujan deras begini, kalian berdua bukannya di pabrik mengurus standarisasi 5S, malah datang ke kawasan kumuhku ini untuk merasakan kehidupan rakyat jelata. Li Jiangwo, apa kamu belum puas berulah? Sekarang ada masalah besar di pabrik. Mesin buatan Jerman itu terbakar dan rusak. Pak Yan mau membatalkan kontrak dengan kita. Cepat kemasi barang-barangmu dan ikut aku kembali untuk memperbaiki mesin itu. Urusan denda uangmu yang kemarin, kita anggap selesai. Anggap saja ini karena kemurahan hatiku. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Hei, Bos Qian, sepertinya orang penting seperti Anda ini gampang lupa ya. Padahal baru tadi siang Anda sendiri yang mengecap stempel resmi perusahaan, mengumumkan pemecatan saya ke seluruh pabrik. Di sana tertulis dengan sangat jelas, kalau saya, Li Jiangwo, adalah pelaku yang merusak peralatan perusahaan. Bahkan semua gaji dan bonus saya juga dipotong habis. Itu cuma salah paham. Sekarang, saya nyatakan pengumuman itu ditarik kembali secara lisan. Secara lisan? Wah, tidak bisa begitu dong. Kemarin kepala pabrik Zhao sendiri yang menasihati saya. Kalau aturan tetaplah aturan. Semuanya harus mengikuti prosedur resmi. Saya, Li Jiangwo, saat ini adalah tersangka yang sedang diselidiki oleh Dinas Tenaga Kerja. Bagaimana bisa Anda membiarkan orang luar seperti saya masuk ke ruang mesin, lalu menyentuh mesin utama kalian? Kalau sampai mesin itu benar-benar rusak total, Anda pasti akan memanggil polisi lagi untuk menangkap saya, kan? Pak Kepala, Kakek Li, saya mohon dengan sangat kepada Anda. Mesin itu rusak karena saya asal tekan tombol. Saya juga terpaksa
tidak punya pilihan lain. Kalau Anda tidak mau kembali sekarang, kita berdua bisa masuk penjara. Li Jiangwo, apa kamu tidak punya hati nurani sama sekali? Kamu sudah bekerja di pabrik Xinhui selama 15 tahun. Pabrik itu sudah seperti rumahmu sendiri. Sekarang pabrik terancam denda ganti rugi sebesar 15 juta yuan. Kita bisa segera bangkrut dan gulung tikar. Lin Ximing bahkan sampai terkena serangan jantung karena sangat marah. Dan sekarang dilarikan ke ruang ICU. Entah hidup atau mati. Ada lebih dari 500 pekerja di pabrik. 500 lebih mulut yang butuh makan. Kalau kamu hanya diam saja dan tidak mau menolong, pabrik ini akan hancur dan mereka semua akan kehilangan pekerjaan. Memangnya kamu bisa tidur nyenyak di malam hari? Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? 500 lebih pekerja. Lin Xiyuan dilarikan ke ruang ICU. Qian Yanhong, jangan coba-coba menggunakan nasib para pekerja untuk menyudutkan saya. Bukan saya, Li Jiangwo, yang membuat pabrik ini terpojok, melainkan kebodohan kalian berdua, kesombongan dan ketamakan yang luar biasa. Saat kalian memaksakan denda padaku secara semena-mena, pernahkah kau memikirkan nasib para pekerja? Wang Qiang, si amatir yang sok tahu mendikte para ahli, hingga membuat mesin-mesin itu terbakar. Pernahkah kau memikirkan nasib para pekerja? Demi melarikan diri dari tanggung jawab, kau melimpahkan semua kesalahan pada seorang pekerja senior. Bahkan saat kau berniat menjebloskanku ke penjara, pernahkah kau memikirkan nasib para pekerja? Dan dengar, ingat ini baik-baik. Aku, Li Jiangwo, hanyalah pekerja yang bahkan tidak pernah memakai sarung tangan pelindung. Bahkan tidak becus membersihkan kerak minyak di sela-sela ubin, seorang pekerja berkualitas rendah yang telah melanggar keras sistem 5S kalian yang mulia, dan peraturan manajemen kalian. Terlebih lagi, aku dituduh mencuri peralatan presisi. Orang rendahan seperti aku, Li Jiangwo, tidak pantas masuk ke pabrik Xinhui kalian yang mulia. Bengkel modern berstandar tinggi itu, silakan cari orang lain saja yang lebih hebat. Li Jiangwo. Tembok yang kalian bangun sendiri, silakan kalian tabrak sendiri. Bos, akhirnya Anda sadar. Dokter, dokter. Pasiennya sudah sadar. Jangan panggil dokter. Xiaolin, pabrik. Bagaimana situasi di pabrik sekarang? Bos, dokter bilang Anda sama sekali tidak boleh mengalami stres sekarang. Anda harus beristirahat total. Aku menyuruhmu menjawab. Cepat berikan ponselnya padaku. Bos, Anda tidak boleh menggunakannya sekarang. Halo, Pak Yan, ini Xiaolin. Lin Xiyuan, kau benar-benar sudah merasa hebat. Ya, aku rasa pabrik Xinhui milikmu ini memang sudah bosan hidup dan ingin nama kalian dihapus sepenuhnya dari industri tekstil wilayah Jiangxi. Pak Yan, tolong diredakan dulu amarah Anda. Tolong dengarkan penjelasan saya. Masalah mesin itu murni kecelakaan. Kecelakaan? Katamu, kau pikir aku ini buta atau tuli? Video rekaman CCTV di bengkel kerja kalian sudah dikirimkan semuanya kepadaku oleh utusan khusus Su. Si amatir sok mendikte orang yang ahli, memaksa menekan tombol akselerasi beban penuh hingga membakar peralatan inti. Dan kamu masih menyebut ini kecelakaan. Dan itu belum semuanya. Baru 2 jam yang lalu, Qian Yanhong, istrimu tercinta itu, malah mendatangi hotel, membawa uang tunai 500.000 yuan untuk menyuap kepala pengawas mutuku. Apa, kamu pikir jajaran eksekutif inti di bawah pimpinanku? Yan. Hanya seharga 500.000 kalian yang remeh itu. Kalian tidak hanya menghancurkan reputasiku, tapi juga menghina harga diriku, Yan. Benar-benar tidak tahu diri. Rekaman suara tentang uang 500.000 itu sudah kusuruh orang untuk menyerahkannya ke unit investigasi ekonomi. Uang denda pelanggaran kontrak sebesar 15 juta yuan. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Pak Yan, Kak Yan, saya mohon padamu. Setengah nyawa saya sudah melayang. Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Saya akan segera pergi, mencari teknisi terbaik di seluruh provinsi untuk memperbaiki mesin itu. Saya jamin barangnya akan selesai tepat waktu. Cih, jangan buang-buang tenaga. Aku lebih tahu watak mesin itu daripada dirimu. Di seluruh provinsi,
selain teknisi tua bermarga Li di pabrikmu. Bahkan jika dewa sekalipun yang datang, tidak akan ada yang bisa mengatur parameter ketegangan yang kuinginkan. Aku tegaskan di sini, batas waktu 3 hari untuk pengiriman tidak bisa ditawar lagi. Dan untuk pesanan ini, kecuali Pak Tua Li sendiri yang turun tangan mengerjakannya, aku tidak akan menerima 1 senti pun hasil buatan orang lain. Jika tidak bisa, bersiaplah pabrik Yixin menghadapi kebangkrutan dan likuidasi. Xiao Wu, sekarang kamu cepat. Cepat, sekarang juga. Jelaskan semua ulah busuk Zhao Debiao dan Qian Yanhong beberapa hari ini. Katakan semuanya secara jujur tanpa ada yang ditutupi. Kurang 1 kata saja, besok kamu langsung kupecat. Bos, setelah Anda koma dan dipindahkan ke rumah sakit, keadaan di pabrik benar-benar menjadi kacau balau. Hari pertama wakil kepala pabrik Zhao menjabat. Dia langsung menggunakan alasan bahwa Pak Tua Li melanggar aturan 5S. Gajinya dipotong 5.000 yuan dan dia diskors. Keesokan harinya, mesin pabrik bermasalah. Istri pemilik pabrik tidak hanya memecat Pak Li, tetapi juga menahan seluruh gaji tahunannya beserta bonus 30.000 yuan. Bahkan dia ingin menuntut Pak Li atas pencurian alat presisi dan mengancam akan melapor polisi untuk menangkapnya. Karena sangat marah, Pak Li membawa bukti obrolan saat Anda setuju dia menalangi uang untuk membeli kunci pas, lalu pergi ke Dinas Ketenagakerjaan untuk melaporkan pabrik kita secara resmi. Setelah itu, dia langsung memblokir seluruh jajaran manajemen dan keluar dari grup. Sementara itu, Zhou Dava dari pabrik Honda pergi sendiri ke rumah Pak Li. Binatang. Benar-benar binatang. Pak Lin, Anda tidak boleh terlalu emosi. Cepat berbaring, saya akan menyuntikkan obat penenang. Singkirkan itu dari saya. Enyahlah. Bos, apa Anda sudah tidak sayang nyawa lagi? Nyawa, jika pabrik Xinghui sampai hancur. Bukan hanya nyawaku, harga diri leluhur keluarga Lin sampai 8 generasi pun akan habis tak bersisa. Fei Xiang, carikan aku kendaraan tercepat di seluruh provinsi. Sekarang juga, kita harus kembali ke kota kabupaten malam ini. Tapi bagaimana dengan kondisi Anda? Biar mati pun, aku harus mati di ruang produksi pabrik Xinghui. Halo, Kepala Keamanan. Kunci Zhao Debiao di dalam kantornya. Jika dia berani melangkah keluar dari gerbang pabrik, walau selangkah tanpa perintahku, akan kupatahkan kakimu. Hubungi bagian keuangan. Semua kasir, bekukan seluruh akses keuangan Qian Yanhong secara total. Jangan biarkan dia menyentuh sepeser pun uang pabrik. Bos, ayo pergi. Xiao Wu. Jam berapa sekarang? Bos, sekarang jam 2:30 pagi. Langsung ke kawasan kampung kota. Bos, ini sudah larut malam. Sepertinya Pak Li sudah lama tidur. Bagaimana kalau kita tunggu sampai pagi saja? Kalau menunggu pagi, semua akan terlambat. Kontrak gaji tahunan 1 juta yuan dari Zhou Dava sudah tergeletak di mejanya. Terlambat sedetik saja dan jika Pak Li menandatanganinya. Pondasi bisnis pabrik Xinghui selama 15 tahun ini. Pabrik ini benar-benar akan jatuh ke tangan keluarga Zhou. Malam ini juga. Bahkan jika Pak Li memintaku, aku, Lin Ziguang, bersujud di ambang pintu rumahnya. Aku akan tetap memohon padanya agar dia mau kembali. Kak, apa sih sebenarnya maksud kakak ipar? Atas dasar apa dia mengurung kita di dalam pabrik? Tutup mulutmu. Ini semua gara-gara ulah bodohmu. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Akhirnya kakak kembali juga. Dengar dulu penjelasanku. Ini sama sekali bukan salahku. Ini semua gara-gara si tua bangkali Jiangwo itu. Dia tidak cuma kabur di saat genting, tapi juga sengaja merusak mesinnya. Utusan khusus bahkan sampai terperdaya olehnya. Kakak harus cepat memohon ampun pada Pak Yan. Lin, kamu kan baru saja selesai operasi. Jangan terlalu emosi.
nanti malah sakit. De Biao memang masih muda dan kurang pengalaman. Tapi niat awalnya itu baik. Ini semua karena si Li Jiangwo sialan. Lin, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu malah memukulnya? Hari ini aku tidak cuma mau memukulnya, tapi aku benar-benar ingin menguliti bocah ini hidup-hidup. Kabur di saat genting, menyabotase program. Kamu pikir aku ini sudah mati? Hah? Kamu yang membiarkan sampah bernama Wang Qiang itu mengacau sesuka hatinya. Sampai-sampai membuat mesin kita terbakar. Demi keuntungan pribadi, kamu menyalahgunakan aturan sebagai senjata, hanya untuk menyingkirkan teknisi terbaik di pabrik ini. Sampai memaksanya melapor ke dinas ketenagakerjaan. Lalu kamu juga berani-beraninya di belakangku membawa uang tunai 500.000 yuan untuk menyuap petugas pemeriksa kualitas dari pihak Pak Yan. Kamu tahu tidak kalau tindakan itu sudah masuk ranah hukum. Nama baik pabrik Xinhui yang dibangun selama 15 tahun. Hancur total seketika di tangan kakak beradik bodoh seperti kalian. Aku masih memberimu kesempatan kali ini. Pukul 10 pagi, aku mau melihat mesin buatan Jerman itu sudah beroperasi kembali. Kalau tidak, denda ganti rugi akan kulipat gandakan. Dan pabrik Xinhui milikmu bisa langsung gulung tikar. Terima kasih banyak, Pak Yan. Masuk mobil, kita pergi ke area permukiman sekarang. Kak Li, ini sengaja saya suruh orang pagi-pagi sekali pergi ke toko legendaris di ibu kota provinsi untuk membelinya. Makanlah selagi hangat, silakan dicicipi bakpao panas ini. Aduh, bukankah ini Pak Direktur Lin? Kudengar kemarin serangan jantungmu kambuh sampai masuk ruang UGD. Apa ini mayat hidup yang bangkit dari kubur? Hahaha. Atau kau terburu-buru kemari demi Kak Li kami untuk melunasi sisa gajinya yang selama ini ditahan? Pak Li, kakakku, semua ini salahku. Aku, Lin Ziyuan, memang bodoh dan tidak tahu diri. Aku tidak becus mendidik anak buahku, hingga membuatmu menanggung ketidakadilan yang luar biasa besar di pabrik. Pabrik kita sekarang, gara-gara dua bajingan itu, sudah diseret ke ujung jurang kehancuran. Direktur Yan bahkan sekarang sedang mengawasi langsung di bengkel kerja. Pabrik Xinguang, kelangsungan hidup 500. Lebih rekan pekerja di sana, kini sepenuhnya ada di tanganmu. Kak Li, kembalilah bersamaku. Asalkan kakak mau kembali, syarat apapun pasti akan aku penuhi. Kak Li, Anda tidak boleh luluh. Kemarin mereka bahkan ingin menjebloskanmu ke penjara. Kontrak dengan gaji 1 juta yuan setahun. Masih tergeletak di sini. Loh, Bos Zhou, maafkan saya sangat menghargai kebaikan Anda. Tapi saya, si Li tua ini, sudah seumur hidup bergelut dengan mesin jahit. Dan saya tidak akan pernah menjual hati nurani saya. Ziyuan pernah menyelamatkan nyawa saya dulu. Hari ini, saya harus membalas budi baiknya itu. Pak Li, biar saya sulutkan. Tunggu dulu. Pak Direktur Lin, saya ini orang yang paling patuh pada aturan. Kepala pabrik Zhao dulu membuat aturan untuk saya. Sekarang, saya juga harus membuat aturan untuk pabrik Xinguang. Kalau Anda ingin saya kembali untuk menyelamatkan situasi, boleh saja, tapi Anda harus menyetujui 3 syarat dari saya. Tulis dengan jelas hitam di atas putih. Kalau tidak, rokok ini tidak akan saya hisap. Katakan saja, jangankan 3 syarat, 30 syarat pun akan aku penuhi. Pertama, Zhao De Biao dan si Wang Qiang itu harus segera angkat kaki dan enyah dari sini. Bukan hanya sekadar dipecat, tapi Departemen Hukum juga harus menyelidiki kekacauan yang mereka perbuat di bengkel kerja selama beberapa hari terakhir ini. Apa ada yang terima uang pelicin? Begitu ketahuan, langsung serahkan ke aparat hukum. Baik, tidak masalah. Begitu kembali, akan langsung saya urus. Kedua, Ibu Bos Qian Yan Hong telah menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi. Dia menahan gaji dan bagian bonus saya secara semena-mena. Dia harus minta maaf kepada saya di depan seluruh pekerja pabrik, serta melunasinya secara penuh. Dan mulai hari ini, cabut semua hak Qian Yan Hong di persetujuan keuangan dan pengelolaan di Plaza Baru. Dia tidak boleh ikut campur urusan pabrik sedikit pun mulai sekarang. Baik. Wewenang divisi keuangan sudah saya bekukan. Mulai sekarang, bagian keuangan pabrik harus melapor langsung kepada saya. Ketiga,
Sejak detik pertama saya melangkah masuk ke area produksi, seluruh sistem produksi, divisi peralatan, divisi kendali mutu, semuanya mutlak di bawah keputusan saya sendiri, Li Jiangwo. Buku panduan manajemen 5S sialan itu akan saya bakar di depan mata semua orang. Di dalam area produksi ini, keahlian sayalah yang menjadi aturannya. Tanpa persetujuan saya, bahkan dewa sekalipun yang datang, tidak boleh menghentikan mesin saya. Pak Li ini biasanya kelihatan pendiam sekali, tapi sekali bergerak, sekalinya dia bertindak, dia langsung merebut seluruh kekuasaan di Plaza Baru. Saya sudah cukup menderita akibat orang awam yang sok mengatur para ahli. Pak Li, Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Mulai hari ini, Anda adalah wakil direktur produksi di Plaza Baru, sekaligus kepala teknisi. Selama Anda berada di area produksi, Anda adalah rajanya. Liang Xi, keluarkan semua peralatan kerja kita. Mari bersiap menyalakan mesin untuk mulai bekerja. Baik, Guru. Pak Lin, tolong jelaskan kepada saya di dalam mobil nanti, seberapa parah kerusakan pada motherboardnya. Baik, baik. Xiao Wu, buka pintu mobilnya. Mendapatkan uang tunai 200.000, bahkan tidak sebanding dengan sebatang rokok. Itulah seorang ahli sejati. Pak Yan, masih ada waktu 15 menit lagi. Guru. Pak Lin, apakah ini orang yang Anda katakan mampu melakukan keajaiban dan menghidupkan kembali mesin mati? Padahal motherboard mesin ini sudah dirusak oleh orang-orang Anda. Sudah hangus terbakar gara-gara sengatan listrik tegangan tinggi. Bahkan kalau teknisi langsung dari pabriknya di Jerman terbang ke sini, tanpa suku cadang, mereka juga cuma bisa melongo pasrah. Apa dia bisa? Pak Yan, tenang saja, Anda lihat saja bagaimana Pak Li bekerja. Tanpa adanya suku cadang, mereka juga cuma bisa melongo pasrah. Apa dia bisa? Pak Yan, tenang saja, Anda lihat saja bagaimana Pak Li bekerja. Liang, bawa 2 murid yang paling cekatan ke sini. Bantu aku bekerja. Baik, Guru. Papan kendali utamanya hangus terbakar. Papan kontrolnya hitam semua. Komputernya sudah mati total. Tapi kerangka dasar mesin ini murni mekanis. Orang awam seperti kepala pabrik Zhao dan yang lainnya, mereka pikir mesin ini tidak akan bisa bekerja tanpa komputer. Hari ini, akan kutunjukkan pada kalian, apa yang namanya keahlian warisan leluhur. Zhu Zhao, Fu Wei, Zhang Wei, mundurkan roda giginya 3 sekat. Bagian belakang, tarik mundur dan beri jarak dari bagian depan. Nah, benar, suara ini. Pas. Turun 6 sekat, maju 4 sekat. Ini benar-benar keajaiban. Pak Yan, tingkat ketegangan dan kilaunya 10% lebih sempurna dibanding sampel versi pertama. Ini adalah keahlian tingkat paling tinggi di dunia. Pak Li, hari ini saya benar-benar dibuat kagum dan terbuka mata. Inilah yang namanya maestro tingkat negara. Inilah penopang utama yang sesungguhnya. Hari ini saya baru benar-benar menyaksikannya sendiri. Kedepannya, untuk semua pasokan di aula pertemuan baru, asalkan ada tanda tangan Anda, Pak Li Jiangwo, saya jamin pengeluarannya akan langsung saya setujui. Cepat kemari kalian semua. Hari ini, di depan semua orang, saya ingin mengumumkan 3 hal. Yang pertama, Xiao Yan telah melakukan tindakan tidak pantas dalam pekerjaannya, yang memberikan dampak buruk bagi operasional normal perusahaan. Mulai 1 detik dari sekarang, saya tangguhkan sementara jabatan Xiao Yan dari semua wewenang kerja terkait di dalam perusahaan. Pulanglah dulu ke rumah untuk merenungi kesalahanmu. Tidak ada rencana seperti itu. Jangan masuk ke area pabrik dulu untuk saat ini. Mas Lin, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Mas Lin, aku ini istrimu. Yang kedua, bagian keuangan, sekarang juga. Sekarang, transfer semua gaji Pali yang sempat dipotong, beserta uang bonus 30.000 yuan. Masukkan semuanya ke rekening Pali tanpa kurang sepeser pun. Tidak hanya itu, untuk mengapresiasi Pali yang telah menyelamatkan pabrik ini dari krisis.
Manajemen pabrik memutuskan untuk memberinya penghargaan kontribusi khusus. Kedua nominal uang tersebut harus sudah masuk dalam waktu 10 menit. Yang ketiga, Wang Qiang. Kalian berdua bukan hanya tidak kompeten tapi asal perintah. Kalian juga berkomplot demi kepentingan pribadi dan memfitnah karyawan lama. Sekarang, aku nyatakan secara resmi bahwa kalian berdua dipecat. Terima kasih, Kak Ipar. Terima kasih, Kak. Tunggu dulu. Ini belum selesai. Kalian pikir aku tidak tahu trik kotor? Yang kalian lakukan beberapa hari ini. Kamu memaksa seluruh pabrik menggunakan suku cadang murah berkualitas rendah yang kamu tentukan. Ditambah lagi dengan orang yang dibawa Wang Qiang hari ini, yang katanya insinyur senior. Itu. Dari sana, kalian berdua berhasil meraup komisi haram sebesar 80.000 yuan. Ini namanya penggelapan dalam jabatan. Dan ini namanya suap komersial. Divisi hukum kami sudah melapor ke polisi. Polisi sudah menunggu di luar pintu. Kalian berdua benar-benar manusia sampah. Sisa hidup kalian, silakan nikmati bersama metode manajemen 5S Pak Li. Dan rasakan sendiri di dalam sana. Aduh, Kak Ipar, aku salah. Aku akan kembalikan semua uangnya. Tolong jangan laporkan aku ke polisi. Pak Direktur Li, Anda orang yang berjiwa besar. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak seharusnya sok hebat dan mengatur-atur Anda. Zhao Debiao, bukankah kamu sendiri yang mengajariku? Aturan tetaplah aturan. Tidak ada pengecualian bagi siapapun. Kamu sudah melanggar hukum, jadi harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ini juga demi kepentingan bersama, kan, Satpam? Pak Zhou, mohon tunggu sebentar. Kak Zhou, kita sudah bersaing selama 10 tahun, saling menghancurkan periuk nasi masing-masing, dan juga saling berebut pesanan. Namun hari ini, saya, Lin Ziyuan, dengan tulus ingin mengucapkan, terima kasih, Pak Lin. Kamu malah membuatku malu. Padahal aku berniat memanfaatkan kesulitanmu untuk menjatuhkanmu. Bahkan membawa uang tunai 200.000 untuk membajak karyawanmu. Tapi, justru karena uang 200.000 itu, aku si bodoh yang buta ini akhirnya tersadar. Uang itu membuatku melihat dengan jelas siapa sebenarnya. Harta karun tak ternilai yang sesungguhnya di pabrik Xinghui. Ini juga membuatku bisa menyingkirkan benalu di pabrik tepat waktu. Kak Zhou, pesanan besar dari Pak Yan senilai 30 juta ini. Tenggat waktunya terlalu ketat. Kita hanya punya waktu 3 hari. Jika hanya mengandalkan kapasitas produksi pabrik Xinhui kami, bahkan sampai mesin kami kepanasan dan berasap pun belum tentu cukup. Aku ingin tahu apakah rekan-rekan di pabrik Honda bersedia membantu mengerjakan sebagian pekerjaan pemrosesan kasar ini. Jika kita berdua bekerja sama, kita pasti bisa menyelesaikan pesanan besar dari Pak Yan ini. Pesanan dari Pak Yan. Dick Lin, kebaikanmu ini akan selalu aku. Zhou Dava, ingat di dalam hati. Tenang saja, serahkan pekerjaan pemrosesan kasar itu kepadaku. Jika ada cacat sedikit saja, aku, Zhou Dava, rela mencukur gundul kepalaku. Mulai sekarang, kedua pabrik kita adalah saudara dekat yang terikat kuat, dan takkan pernah bisa dipisahkan. Saudara-saudari sekalian, krisis 3 hari yang lalu, pabrik Xinhui kita akhirnya berhasil melewatinya. Ini bukan hanya karena keberuntunganku, Lin Ziyuan, tetapi lebih karena di pabrik kita ini, ada sosok yang di tengah krisis Berani maju dan menjadi pahlawan sejati. Rekan Li Jiangwo, selama 15 tahun ini, beliau menganggap pabrik sebagai rumahnya sendiri. Dengan keahlian yang sangat luar biasa, hari ini, saya secara resmi mengumumkan penunjukan jabatan penting yang pertama di pabrik ini. Menunjuk saudara Li Jiangwo sebagai wakil direktur produksi pabrik garmen Xianghui, sekaligus kepala insinyur, bertanggung jawab penuh atas seluruh penjadwalan produksi pabrik Xianghui, inovasi teknologi, serta manajemen staf di area bengkel kerja. Ini hadiah istimewa. Di dalam surat keputusan ini, bukan cuma ada pengangkatanmu sebagai wakil direktur, tapi juga ada pengalihan atas nama pribadiku untukmu, yaitu 5% saham hibah pabrik Xianghui. Pak Li,
Ini sudah selayaknya untukmu. Kalau tidak ada kamu, pabrik Xianghui sudah bangkrut 3 hari yang lalu. Ambillah, mulai sekarang, pabrik ini milik kita berdua. Guru, hebat banget. Teman-teman, 2 hari ini ada yang bertanya kepadaku, Wakil Direktur Li, Anda kan baru menjabat. Apakah Anda juga akan menerapkan sistem manajemen 6S atau 7S untuk membatasi kami? Aku beritahu kalian ya, di industri manufaktur seperti kita yang mengandalkan keahlian tangan untuk bertahan hidup, aturan konyol dari orang-orang sok tahu yang tidak mengerti apa-apa, dan aturan sepele yang disalahgunakan untuk berlagak berku. Semuanya itu omong kosong belaka. Kalau mesin rusak, yang harus dilakukan adalah langsung memperbaikinya detik itu juga. Bukannya malah mengisi formulir pengajuan sialan, lalu menunggu tanda tangan atasan. Pergi ke toilet atau minum air. Itu adalah kebutuhan fisiologis manusia yang normal. Bukan celah bagi manajemen untuk mendenda atau memotong gajimu. Mulai hari ini, aturan di pabrik Xianghui cuma satu. Keahlian adalah aturan. Kualitas adalah hukumnya. Mulai hari ini, aturan di pabrik Xianghui cuma satu. Keahlian adalah aturan. Kualitas adalah hukumnya. Siapa yang bisa menyetel mesin paling stabil? Siapa yang bisa membuat kain paling bagus? Dialah rajanya di bengkel kerja ini. Aku tidak peduli dengan latar belakang pendidikanmu. Apalagi melihatmu berlari ke kantor. Hanya untuk menjilatku. Siapapun yang bekerja dengan sungguh-sungguh, siapa yang keahliannya paling hebat, dialah yang akan mendapat uang paling banyak bulan ini. Asalkan hasil kerjanya luar biasa. Bahkan saat ada pesanan mendesak yang kejar tenggat waktu, gaji langsung naik 2 kali lipat. Bahkan jika harus makan hotpot instan, aku akan menyuruh orang membelikan hotpot instan yang paling mahal untukmu. Dengan ekstra 2 porsi daging sapi, langsung diantarkan ke meja kerjamu. Aku paham, sayang. Sekali lagi, Sudah 15 tahun lamanya, aku yang awalnya hanya seorang magang operator mesin, berubah menjadi kepala pengawas mesin, lalu menjadi orang bersalah yang didepak karena aturan. Kini, akhirnya aku bisa mengatakan kepada semua orang, bahwa martabat seorang pengrajin bukanlah sedekah dari orang lain, melainkan diraih sendiri lewat setiap sayatan dan guntingan. serta setiap tusukan jarum dan halai benang.